Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Selamat datang teman-teman di podcast Ngaji Rasa. Kali ini saya ditemani oleh saudara saya Gus Miftahul Firdaus dari Telatah Magelang. Kali ini kami akan membahas tentang sejarah kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Gimana sih Mas sejarah kelahirannya Nabi Muhammad itu? Terima kasih Mas. Jadi untuk kelahiran Nabi Muhammad itu beliau lahir di kota Mekah yang terkenalnya di tempat Su'ulail. Jadi Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah. Dan kenapa bisa dikatakan tahun gajah? Sebab karena di situ ada peristiwa suatu kumpulan atau suatu rombongan gajah yang menuju ke arah Ka'bah. Ya, itu bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah dalam pimpinan yang bernama Abraha Asy-Syam, yaitu adalah raja dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa Abraha bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah? Karena di situ istilahnya Abraha itu merasa merry bahwasanya dalam kehidupan, dalam konteks itu perumahan atau kalau di gereja tempat ibadah. Ya, gerejanya punya Abraha itu sepi karena penduduk Arab tuh semuanya pergi ke Ka'bah. Iya. Dan di situ rasa amarahnya Abraha itu sudah membara-bara dan mulai muncul dendam atau kekesalan ingin untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Makanya Abraha itu menggiring gajah-gajah itu pergi ke Ka'bah. Dan di situ di saat selanjutnya tuh Nabi Muhammad itu mempunyai ayah yang bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Aminah. Dari masa kecilnya Nabi Muhammad itu keluarganya itu sudah merasakan sulit. Kenapa? Karena di situ saat Abdullah menikahi Aminah dan Abdullah itu meninggal pada saat Nabi Muhammad masih ada dalam kandungan Aminah dalam umur 5 bulan. Di situ Abdullah itu cuman meninggalkan 5 ekor unta dan 1 budak yang bernama Ummu Aiman. Di situ Abdullah itu juga tidak tahu sebab meninggalnya Abdullah itu kenapa, saya juga belum tahu. Nah, di sini Aminah tuh sebelum dan sudah merasa agak was-was atau sering mendengar suara-suara yang aneh, bahwa dia tuh pernah dengar suara bahwa dia pernah mendengar bahwa ada manusia yang dalam kandunganmu itu adalah seorang raja, bisa disebut raja Arab. Nah, setelah itu singkat waktu Nabi itu lahir terus lahir, dia itu didatangi oleh kakeknya, dan kakeknya itu sudah merasa banggalah punya cucu, dan dia berkata alhamdulillah saya sudah punya cucu gitu.
Terus dia tuh kakeknya membawa ke Mekah, dan yang memberikan nama Muhammad tuh adalah kakeknya. Oh, Ya, itu. Dan juga eh, itu untuk yang kan dari posisi itu bangsa Arab itu punya tradisi, yang tradisinya itu jika ada bayi lahir itu tradisinya yang menyusui bukan ibu kandungnya tetapi orang lain. Nah, berarti dititipkan gitu ya Mas? ya dititipkan. Tapi sebelum dititipkan itu dalam posisi Aminah itu belum mempunyai penyusui yang tetap. Oh ya. Jadi sebelum disusui oleh yang tetap, dia itu disusui dengan Suwaibah, yaitu budak dari Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad. Terus gimana ya Mas? Untuk yang menyusui yang tetap itu gimana Mas? Jadi untuk yang menyusui Nabi Muhammad yang tetap itu yang bernama Halimah, itu dari pedesaan atau pedalaman. Nah, terus dia sudah sudah menjelang udah berapa bulan ya, atau berapa kalau salah nggak 5 bulan ya, 5 bulan Halimah itu merawat Nabi Muhammad. Pada saat 6 bulan dia itu merasa ras-rasen atau takut. Iya, yang takut, dan Halimah tuh mengembalikan kepada Aminah. Terus si Aminah tuh juga mengembalikan lagi ke Halimah, sebab emang dari kebiasaan itu ya sudah kebiasaan bahwa Nabi Muhammad itu seperti itu. Makanya sama si Aminah tuh dikembalikan lagi ke Halimah. Iya. Oh, berarti suatu kejadian yang aneh-aneh itu sudah terbiasa ya Mas? Ya, di situ udah terbiasa, karena Khadijah Aminah tuh juga ya gimana ya, merawat anaknya orang lain, ada kejadian aneh-aneh kan juga takut. Oh iya. Terus Mas, ada lagi pertanyaan. Katanya itu pas suatu saat ketika Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ketika itu ada peristiwa dadanya itu katanya disobek. Itu gimana ya Mas? Iya. Itu jadi maksud dari dadanya itu dibelah itu, maksudnya gini, maksud dari dada dibelah itu bukan kita Nabi Muhammad dibelah dadanya gini, bukan, tetapi maksudnya itu Nabi Muhammad itu dibersihkan hatinya. Dibersihkan hatinya untuk kebaikan Nabi Muhammad tersendiri. Dan sebelumnya itu kembali lagi, kenapa kok si Khadijah menitipkan ke desa. Nah, itu karena dari bangsa-bangsa Quraisy itu masih dalam kondisi yang buruk, makanya dititipkan ke pedalaman gitu. Ya Mas, saya mau tanya lagi. Ya boleh Mas. Gimana sih Mas keturunannya atau nasabnya Nabi Muhammad itu sampai ke Nabi Adam enggak sih? Wah ya tentu, ya tetap sampai ke Nabi Adam lah. Kita juga keturunan Nabi Adam, masa iya. Nabi Muhammad enggak? Yeah. Jadi untuk nasabnya Nabi Muhammad tuh sampai Nabi Adam, tetapi untuk penyebutan nama-nama itu belum sahih lah, masih diperdebatkan oleh para ulama. Dari Nabi Muhammad sampai Ibrahim, dari Ibrahim sampai Nabi Adam itu masih diperdebatkan. Cuman untuk nasab Nabi Muhammad yang sudah sahih itu sampai Adnan. Urutannya itu dari Nabi Muhammad, Nabi Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf. Setelah itu Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walib bin Fihr bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah
bin Mudrikah bin Nabi Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah itu urutan-urutan nasab Nabi Muhammad yang sudah sahih, yang sudah dipercaya, yang sudah nggak diperdebatkan oleh para ulama sekarang. Oh iya, iya. Itu Berarti itu nasabnya sudah jelas, sudah pasti pasti benar. yang ya sampai Adnan. Untuk seterusnya masih diperdebatkan oleh para ulama. Ya ya ya. Udah Mas, makasih banyak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.